Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Erin, kenapa? Izin. Kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siapa? Pada minggu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Proses pencernaan. Proses pencernaan. Oke, proses pencernaan dimulai dari mana? Dari mulut, lambung, usus, Nah, di sini ada dua gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Kira-kira di gambar pertama ini orangnya kenapa ini? Sakit perut. Oke, yang gambar kedua? Dari kedua gambar ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Gangguan pencernaan. Apa penyebab dari kelainan dua-duanya ini? Pola makan yang tidak teratur. Misal nih, kalian yang suka makan seblak, makan yang pedas-pedas, itu akan menyebabkan ini yang pertama, sakit perut. Pernah merasakan? Tidak pernah sarapan. Nah, itu ini bisa berefek ke sini. Akan merasakan mual, kemudian ingin muntah. Jatuhnya ke penyakit apa? Untuk penyakit pembelajaran kita hari ini, tujuannya apa sih? Yang pertama, kalian harus bisa menganalisis jenis-jenis gangguan fungsi yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Kemudian faktornya apa saja sehingga bisa menyebabkan penyakit tersebut. Kita ice breaking dulu ya. Mulai? Siap? Perhatikan gambar di samping. Ada berapakah wajah orang pada gambar di samping? 34. Ibu punya video salah satu berita tentang seseorang yang terkena penyakit. Evakuasi berlangsung dramatis oleh Bupati Batam dan pihak rumah sakit. Afandi, warga desa Timbang, Kecamatan Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah, yang minta suntik mati karena sakit, akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Batang. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan haru, karena awalnya Afandi enggan dibawa ke rumah sakit karena tidak ada biaya. Dari video tadi nih, apa kira-kira yang menyebabkan gangguan pencernaan yang ada di dalam video tadi? Pola makan, kemudian makanan tidak bersih. makanan tidak bersih, apalagi? Ya udah, makanan kotor yang tidak bersih. Makanan kotor, makanan tidak bersih. Intinya pola makan ya, itu pola makan dan makanannya harus dijaga. Mengapa itu bisa terjadi? Tidak ada kesadaran dari diri kita sendiri. Tidak ada kesadaran dari diri kita sendiri. Tapi misalnya orang tersebut makannya hanya 2 kali, bahkan hanya 1 kali, ya sudah itu pasti terkena penyakit. Sekarang ibu ingin kalian duduknya berkelompok. Sekarang ibu sudah memberikan link live worksheet. Lembar kerjanya ibu sudah share. Coba silahkan setiap kelompok laptopnya dikeluarkan, isi identitasnya, kelompok berapa, kelas berapa, dan jangan lupa anggota kelompoknya ditulis siapa saja. Kemudian jangan lupa petunjuk umumnya dibaca dulu sebelum diisi. Kemudian di lembar kerjanya itu ada 2 barcode.
Barcode yang paling atas yang pertama itu untuk kelompok ganjil. Yang barcode kedua yang paling bawah itu adalah untuk kelompok genap, berarti 2 dan 4. Boleh di-scan dulu sama temannya menggunakan handphone. Banyak pertanyaan di lembar kerjanya, tinggal kalian ketik saja jawabannya. Kemudian diskusikan, oke? Oh, kira-kira penyakitnya apa itu? Makronis. Makronis. Kelompok ini gimana? Apa Ibu? Ini sudah di-scan barcode-nya? Sudah, video Bu. Penyakitnya, videonya tentang apa? Usus buntu. Oke, mau nulis usus buntu boleh. Bagaimana upaya menanggulangi gangguan sistem pencernaan tersebut? Cara menanggulanginya gimana? Jadi kesimpulannya, Kita tahu cara lambung dan penyakit apa yang dapat timbul apabila kita tidak merawat jangan sudah beres semua. Sekarang tugas kalian silahkan membuat poster digital. Jadi kalian buat poster digital sesuai dengan masalahnya masing-masing. Materinya dari sini kan, tinggal dikopas ya. Gejala. Ini hanya mencakup 4 ya? Gak apa-apa sih, udah bagus. Cuman organ yang terkenanya beda. Tapi lebih bagus mah. Tulisannya ini tuh paling mulai ya presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit usus buntu atau dalam bahasa medisnya dikenal dengan appendicitis adalah kondisi ketika appendix atau sebuah kantung yang merupakan bagian dari usus besar yang terletak di sisi kanan bawah perut mengalami peradangan. Cara mengecek usus buntu sendiri. Untuk mengecek apakah Anda memiliki usus buntu, coba tekan perut bagian bawah sebelah kanan, kemudian lepaskan. Jika Anda mengalami rasa sakit saat tekanan dilepas, maka Di sini ada kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan. MAH atau gastritis adalah penyakit yang banyak dialami oleh banyak orang. Nah, simak beberapa informasi tentang penyakit MAH berikut ini. kenyang ketika makan dan rasa kenyang yang berkepanjangan setelah makan. Yang ketiga ada perut kembung, lalu mual dan muntah, rasa asam di mulut, sering bersendawa dan buang gas atau kentut, reflux atau naiknya makanan atau cairan dari lambung ke kerongkongan, dan yang terakhir ada diare. Nah, gejalanya yang pertama sakit di perut bagian atas, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga mudah merasa kenyang saat makan,
Yang keempat, nyeri perut setelah makan. Yang kelima, perut kembung. Yang keenam, sering bersendawa. Penyebab makronis yang pertama ada Helicobacter pylori. Helicobacter pylori merupakan bakteri yang hidup di dinding mukosa lambung tanpa terapi. Infeksi bisa menjadi ulkus atau tukak lambung dan pada beberapa orang bisa menyebabkan kanker lambung. Kedua ada reflux empedu. Aliran balik empedu ke lambung dari saluran empedu yang menghubungkan hati dan kandung empedu. Diare, usus buntu, semuanya itu ada cara pencegahannya kan? Contoh saja misalnya tadi ada mah. Kira-kira apa cara pencegahannya agar kita tidak terkena penyakit mah? Jangan telat makan. Kemudian tidak makan asam dan pedas. Jadi kelompok yang menurut ibu desainnya lebih simpel, lebih bagus itu adalah kelompoknya Fania, kelompok 4. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Kronis itu gejalanya ada sakit perut, terus bagian atas perut, terus ada mual-mual atau muntah, terus perutnya ngerasa kembung, terus nyeri perut setelah makan. Dari usus buntu sendiri itu berasal dari kata ilmiahnya appendicitis, nyeri perut yang bermula di sekitar pusar lalu berpindah di sisi kanan perut bagian bawah, berasa semakin sakit saat batuk. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah membahas tentang beberapa penyakit yang bisa terjadi pada sistem pencernaan manusia. Oke. Sekarang kita evaluasi. Keluarkan handphonenya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan penilaian harian ya, karena ini babnya sudah di submateri terakhir, berarti minggu depan kita penilaian harian. Oke, siap-siap ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.